Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Babun la ta'id akhaka syai'an fatukhlifahu. Bab janganlah engkau menjanjikan suatu kepada saudaramu kemudian engkau menyelisihinya. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi an Laits an Abdul Malik an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Jangan kau debat saudaramu dan jangan kau candain dia dan jangan kau janjikan suatu janji lantas engkau menyelisihinya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara sifat seorang mukmin adalah menepati janji, dan ini menyelisih sifat orang munafik. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur kata Rasulullah SAW, ayatul munafik salas, bahwasanya tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia menyelisihi, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia berkhianat, ya. Dan oleh karenanya menyelisihi janji adalah salah satu dari cabang kemunafikan, dan menepati janji sebaliknya adalah cabang dari keimanan, ya. Maka seorang berusaha menjadikan dalam rumah Islamnya atau rumah imannya banyak cabang-cabang keimanan, dan dia menjauhi dari seluruh cabang-cabang kemunafikan sebisa mungkin. Dan kita tahu bahwasanya menyelisih janji, ya, adalah hal yang sangat tidak baik, apalagi merugikan orang yang dijanjikan. Maka seorang berusaha ketika menyampaikan janji kepada seorang, dia benar-benar memikirkan terlebih dahulu sebelum dia berjanji, mungkin atau tidak. Jangan asal ngomong, ya. Kadang-kadang ingin niatnya menyenangkan orang tapi justru akan mendatangkan kesedihan ujungnya, ya. Ya. Dan kita berusaha menepati janji kepada siapapun. Kepada anak kita penuhi janji. Kalau sama anak janji penuhi, ya. Apalagi kepada istri, karena berbahaya kalau tidak dipenuhi. Sama istri penuhi janji. Demikian juga sama kawan, sama kerabat. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum janji mikir dulu, jangan asal ngomong, ya. Nanti dicap jadi apa? Omdo. Omong apa? Omong doang, ya. Sehingga kalau orang sudah dicap sebagai omdo, repot, ya. Dan itu merupakan ciri orang munafik. Jadi masalah bukan masalah sekedar kita dicap omdo, ya. Tapi kita melakukan dosa karena kita melakukan cabang dari kemunafikan. Dan ini bermasalah nanti di akhirat. Maka seorang berusaha untuk menepati janji. Seperti berjanji ingin memberikan sesuatu kepada saudaranya, maka dia melihat mungkin atau tidak dia kasih. Kalau dia mungkin, dia janji, ya. Kalau enggak mungkin, enggak usah janji. Bilang Allah alam nanti kalau ada kemudahan, tapi enggak usah janji kalau enggak memungkinkan, ya. Kalau misalnya ada orang minta tolong, bisa enggak kamu bantu saya? Kalau dia bilang mungkin, dia bilang insyaallah. Kalau dia bilang enggak, kalau menurut dia enggak mungkin dia lakukan, aduh saya enggak bisa. Jangan kasih harapan palsu, ya. Apa? PHP kalau istilahnya apa? PHP itu apa singkatan dari apa? Saya sering dengar apa? Pemberi harapan palsu. Saya baru tahu singkatannya. Sering dengar PHP. Oh, P-nya pemberi, ya. Pemberi harapan palsu. Janganlah. Ya, kita enggak usah susah. Kalau enggak mampu bilang enggak bisa. Jangan kita kasih harapan akhirnya dia berharap dan akhirnya kita mengecewakan dia di akhir. Dan kita pun susah, dikejar-kejar terus. Ngapain kita menyusahkan diri? Enggak bisa sudah. Enggak bisa. Ini salah satu pedoman hidup. Kalau kamu enggak bisa, enggak usah kasih harapan. Bilang enggak bisa.
Karena orang kalau dikasih harapan dia sangat berharap dan dia akhirnya nagih lagi. Kita yang susah sendiri. Ujung-ujungnya kita repot, nggak enak. Akhirnya kita harus bohong. Bertambah lagi kebohongan berikutnya. Jadi kalau kita sebelum berjanji kita mikir dulu bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, nggak usah ragu-ragu bilang maaf saya nggak bisa, saya belum bisa. Coba sama yang lain, saya belum mampu. Kamu gini mudah, sampai saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya pokoknya saya nggak bisa ya. Ya, jangan sampai kita karena nggak enak bilang bisa, akhirnya kita malah dikejar-kejar dan akhirnya kita malah tidak mengenakan dia. Mending kita dari awal berani mengatakan tidak bisa. Ya, itu jangan ucapkan satu perkataan yang akhirnya kau minta uzur nanti belakangan. Sebelum kau memberikan janji, mikir terlebih dahulu. Demikian juga berjanji ketemu orang pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu. Nanti kita ketemu di sana ya. Ketemu nggak datang-datang. Sudah nunggu 2 jam, aduh qadarullah. Ya qadarullah awal-awal jangan sekarang ngomongnya. Sudah 2 jam nunggu bilang apa? Qadarullah ya. Kita ini menghargai umur kita dan juga menghargai umur orang lain. Jangan sampai kita membuat dia membuang-buang umurnya, buat dia buang uang waktunya gara-gara berjanji dengan kita ya. Kita janjiin dia. Ya. Kita memposisikan diri seandainya kita sebagai dia bagaimana gitu. Sampai misalnya kita punya jadwal pengajian. Kalau kita nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan kita bilang bisa. Tahu-tahu nggak datang. Tahu-tahu nggak datang. Kasihan. Sampai ada bikin pengajian di kantor. Sudah bikin acara rame, kemudian direkturnya datang terus tahu-tahu hari hanya nggak bisa. Kan panitia kasihan. Bayangkan kalau kita di posisi panitia tersebut, dia sudah ngerayu-ngerayu direkturnya, ngerayu semuanya, yang diundang juga mungkin ustadz bermasalah. Tahu-tahu ternyata memang bikin masalah, hari hanya nggak datang. Jadi hari hanya nggak datang. Kan kasihan panitia tersebut. Kalau nggak bisa dari awal, bilang nggak bisa. Jangan menjanjikan. Panitia sudah repot persiapan. Nah, persiapan mereka bukan mudah ya. Persiapan belum ada biaya yang dikeluarkan. Maka kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Atau kalau nggak bisa pemberitahuan jauh-jauh sehingga panitia bisa menyiapkan pengganti ya. Seminggu sebelumnya atau paling tidak 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Paling tidak kita tahu dia punya waktu untuk bisa membatalkan atau mencari pengganti. Bukan pengajian jam 8 kemudian pemberitahuan jam 7 kan repot. Atau pengajian jam 8 pemberitahuannya jam 10 itu. Ditunggu-tunggu jam 10 baru kasih tahu. Orang sudah duduk kan kasihan ya. Jadi kalau nggak bisa janji, kalau nggak bisa menepati nggak usah berjanji ya. Saya termasuk orang yang paling tidak suka menunggu. Kalau saya pun ingin membuat orang menunggu, saya kasih tahu, saya kemungkinan terlambat. Kasih tahu para jamaah, mungkin saya datang 1 jam lagi ya. Sehingga mereka tahu kalau ustadznya mau datang 1 jam lagi, mereka bisa mau telepon istri kayak, mau baca Quran kayak, jadi mereka bisa memanfaatkan waktu mereka. Ya. Tapi kalau tunggu nggak tahu ustadznya kapan datang kan kasihan. Ya. Jadi maksud saya kita berusaha memiliki cabang keimanan yaitu menepati janji dan berusaha menjauhkan diri dari cabang kemunafikan. Ini perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau ngomong sama anak-anak hati-hati. Meskipun janji belikan permen, janji belikan ngomong dari awal nanti belikan. Benar-benar belikan. Ya, jangan sampai dibohongin. Diam nanti kita beli mainan. Sudah diam mainannya mana? Enggak ada ternyata. Dibohongin anak tersebut. Oke, ini bohong pertama. Nanti nangis lagi nanti Abi belikan mainan. Ternyata nggak dibelikan lagi, bohong kedua ya. Jadi ya akhirnya kita jadi tukang bohong ya. Jadi tukang bohong. Terbiasa. Nanti anak-anak juga kita demikian. Maka seorang berusaha menepati janji, menghargai waktu orang lain sebagaimana dia menghargai waktunya ya. Jangan membuat orang berharap sementara dia tidak bisa memenuhi harapan orang tersebut. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tumari akhak. Atau yang pertama kata Rasulullah SAW, la tumari akhaka, jangan engkau Rasulullah bersabda dalam hadis ini, pertama la tumari akhaka, jangan kau debat saudaramu ya. Maksudnya debat dalam rangka untuk menang-menangan, bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran ya.
debat saudara hanya menimbulkan ya kebencian di antara kita dengan dia, ya ini semua dilarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara hadisnya, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggirin surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dalam kehidupan kita sehari terkadang terjadi perdebatan. Kalau kita lihat perdebatan kita sudah tidak sehat, sama teman kita ngomong dia angkat suara, kok dia enggak mau ngalah, sudah berhenti, jangan lanjut. Jangan lanjut. Dia mungkin lagi ada masalah keluarga, mungkin dia lagi banyak utang atau lagi apa sehingga dia pingin lampiaskan aja kemarahannya. Ketika kita debat dengan dia tidak sehat, dia angkat suara, maka berhenti. Jangan dilanjutkan. Ini pertanda bahwasanya perdebatan kita tidak sehat, diskusi kita tidak sehat lagi. Tapi kalau kita diskusi mencari kebenaran, ya, maka kita lanjutkan. Tapi kalau diskusi yang penting saya menang, otot-ototan, ngotot-ngototan, yang penting saya menang, yang penting kamu kalah, saya angkat suara, kamu diam, ini sudah enggak sehat. Ini nanti hanya menimbulkan kebencian, hati kita berubah terhadap dia, hati dia berubah terhadap kita, maka saat itu kita mengalah dan kita mendapat jaminan istana di pinggiran surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Banyak hal kita mungkin tahu kita lebih benar, tapi enggak usah lah, ngapain kita gubris, ngapain kita lanjutkan. Kita lihat bahwasanya perdebatan ini atau diskusi ini tidak sehat. Dan itu berlaku kepada saudara kita, kepada teman kita, sahabat kita, kepada pasangan hidup kita, kepada istri, kepada suami. Jangan debat-debat. Sudah tahu istri lagi tidak mau ngalah, enggak usah dilanjutkan. Nanti kita ngomong belakangan. Ketika dia sudah tenang, ketika dia sudah pikiran jernih, baru kita ajak ngobrol baik-baik. Kamu kemarin ngomong begitu benar atau coba mikir coba. Sambil kita belikan emas, insya Allah dia mikir. Oh iya, kemarin Umi salah ya, benar ya. Karena kalau debat kelihatan tidak mau cari kebenaran, hanya penting yang suara yang lebih tinggi yang menang, ngapain? Kita tinggalkan karena Allah. Tinggalkan perdebatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama teman, sama istri, sama siapa saja, ya kan? Ya. Kemudian wala tumazihu, ya. Adapun kalau perdebatan karena membela agama, perdebatan karena karena atau diskusi karena mencari kebenaran, maka itu disyariatkan. Wala tumazihu, jangan bercandain dia, maksudnya candaan yang berlebihan, candaan yang berisi dengan hinaan, ya. Candaan yang berisi kebohongan, maka ini tentu tidak boleh. Seperti sekarang sering ada prank-prank, ya prank, ya, prank atau perang? Ngeprank itu kadang-kadang bikin orang ketakutan, bikin orang deg-degan, ya, bohongin, ya. Ini semua tidak benar. Adapun mizah, kalau bercandaan, kalau dalam rangka untuk menumbuhkan kasih sayang, maka ini dianjurkan, ya, selama tidak berlebihan. Ya, Rasulullah SAW, sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka tudaibuna." Ya Rasulullah, engkau mencandai kami, bermain-main dengan kami. Kata Rasulullah SAW, "Inni la aqulu illa haqqan." Aku tidak berkata kecuali kebenaran, ya. Apalagi canda sama pasangan, canda sama anak-anak, tentu ini hal yang menyenangkan, menambah kecintaan, ya. Sehingga menghilangkan ketegangan. Tetapi tadi syaratnya tidak boleh bohong, tidak boleh berlebihan. Ya. Kalau terlalu berlebihan juga hidup seorang tidak serius. Orang hidup itu serius, ya. Di antara tengah-tengah keseriusannya diselingi dengan candaan, maka menjadi semangat lagi dalam kehidupan. Ngobrol pun menjadi sambung lagi, menjadi semangat lagi. Adapun candaan yang berisi dengan dusta atau ejekan atau permusuhan, maka ini yang dilarang. Ini hanya menimbulkan kebencian, kedongkolan di antara kaum muslimin. Baru kemudian terakhir kata Nabi, la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu, ya. Jangan kau janjikan suatu janji lalu kau menyelisihinya. Hadis ini secara sanad ada rawi bernama Ibnu Sulaim dan dia saduqun ikhtalata jiddan walam, dia saduq mukhtalit, yaitu
derajatnya soduk namun ikhtalat, yaitu dia kadang-kadang atau sering lupa ya, sering salah dan tidak bisa dibedakan mana saat benarnya dan mana saat salahnya, maka secara sanad hadisnya dhaif. Tetapi secara makna hadis ini benar karena maknanya didukung oleh banyak dalil yang lain. Taib. Bab berikutnya babut ta'an fil ansab. Bab mencela nasab. Bab mencela nasab ya. Al-Imam Bukhari membawakan hadisnya, beliau berkata qala hadatsana Abu Asim an Ibni Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahatu wa ta'nu fil ansab. Dua perkara atau dua cabang perkara, maksudnya dua cabang kemaksiatan ya. Ya, karena iman ada cabang-cabangnya, maksiat juga ada cabang-cabangnya, kekufuran ada cabang-cabangnya, kemunafikan ada cabang-cabangnya. Maka di antara dua cabang kemaksiatan yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu sampai dari zaman jahiliyah diteruskan ya, sampai umatku belum bisa meninggalkannya, an-niyahah. Yang pertama adalah niyahah, yaitu meratapi mayat. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ini hadis mirip dengan hadis yang lain, yaitu Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya perkara jahiliyah dulu masyhur, ada perkara-perkara buruk masyhur di kalangan orang jahiliyah, tapi masih berlanjut. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, yaitu bangga-bangga dengan ahsab, yaitu kedudukan. Bangga dengan kedudukan. Wa ta'nu fil ansab, yang kedua mencela nasab. Yang ketiga wal istisqa'u bin nujum, yaitu menyatakan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Yang keempat wan niyaha, meratapi mayat. Ini 4 perkara. Maksudnya 4 perkara ini, dan diantaranya adalah meratapi mayat dan juga mencela nasab. Ini dulu perkara masyhur di kalangan jahiliyah. Jahiliyah dahulu dibangun di atas kabilah-kabilah, dan kabilah saling bangga-banggaan. Di antara bentuk untuk meninggikan levelnya, dia mencela nasab yang lain. Kamu dari kabilah ini, kamu dari kabilah ini. Mencela nasab atau kabilah yang lain dalam rangka untuk meninggikan kabilah dia. Meninggikan kabilah dengan menjatuhkan yang lain, maka kabilahnya pun naik. Ini biasa, masyhur di kalangan jahiliyah. Setelah Nabi datang, kemudian Nabi berdakwah, maka masuklah Islam. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, syu'batani la tatrukuhuma ummati. 2 perkara dari cabang jahiliyah, itu cabang kemaksiatan yang umatku belum meninggalkannya. Umatku maksudnya ummatul ijabah. Umat ada 2, ada namanya ummatul dakwah. Ini istilah. Kalau kita baca nama ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu umat yang Nabi dakwahi di zaman Nabi ketika Nabi berdakwah. Termasuk Quraisy, termasuk orang-orang Arab di zaman itu, termasuk Yahudi dan Nasrani yang didakwahi oleh Nabi, namanya ummatul dakwah. Kalau ummatul ijabah yaitu umat yang masuk Islam, namanya ummatul apa? Ijabah. Istilah ini ya. Umat. Jadi terkadang Rasulullah mengatakan umat, bisa maksudnya ummatul dakwah, bisa maksudnya ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah itu umat yang Nabi dakwahi mereka untuk masuk Islam. Adapun ummatul ijabah yaitu umat yang masuk Islam. Dalam hadis ini yang dimaksud oleh Nabi umat maksudnya ummatul ijabah. Maksudnya orang sudah masuk Islam, tetapi 2 perkara ini belum ditinggalkan. Sampai sekarang benar atau tidak? Masih ada celah nasab enggak? Kamu dari suku ini, kamu dari suku suku saya yang paling hebat. Saya keturunan dari biru, kamu darah merah. Masih ada terus. Ya. Saya darah hijau. Masih ada orang begitu, bangga, saya suku ini, kamu suku. Kamu ini, kamu tidak bisa ditinggal. Dari suku itu, pantas memang begini. Jadi celaan terhadap suku, terhadap itu masih ada. Padahal kita tahu bahwasanya yang Allah nilai adalah apa? Takwa. Allah menjadikan kabilah-kabilah bukan untuk saling merendahkan, saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kami ciptakan dari laki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Buat apa? Lita'arafu. Untuk kalian saling mengenal, bukan untuk saling mencela. Kemudian Allah ingatkan,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan yang nasabnya paling tinggi, bukan yang darah biru, ya, bukan ya. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, man lam yusri amaluhu, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Itu siapa yang amalnya buruk, nasabnya tidak bisa meninggikannya. Nasabnya tidak bisa meninggikannya. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a al-kufru nasiba Aba Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dari Persia, bukan Arab, dari Ajam, non Arab, dia Persia tapi dia tinggi kedudukannya. Sementara kekufuran laqad wada'a al-kufru nasiba Aba Lahabin. Sementara kekufuran telah menjatuhkan orang nasabnya tinggi yaitu Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini benar kata Nabi tidak ditinggalkan oleh umatku sampai sekarang. Ah, kamu dari suku apa? Oh, saya suku ini. Saya suku ini ya. Ya. Sehingga bangga-banggaan suku dan mencela suku yang lain, memandang dengan pandangan merendahkan, itu sampai sekarang masih ada. Ya, masih ada. Kita umat Islam, ya, suku-suku adalah untuk saling mengenal. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bilal, dia dari apa? Habasyi, berkulit hitam, tapi Allah tinggikan derajatnya, Bilal Al-Habasyi ya. Meskipun berkulit hitam, meskipun bukan Arab, tapi Allah muliakan sebagaimana Salman Al-Farisi ya. Sebagaimana Salman Al-Farisi. Dan Islam mengenal yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengenal kasta-kasta ya. Kalau suku ini berarti kastanya tinggi, kalau gini suku ini kastanya rendah. Enggak, Islam enggak mengenal demikian. Islam adil. Siapa yang mau mulia dengan takwa, silakan berpacu, silakan berlomba, fastabiqul khairat. Dia yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Bukan dalam sebagian agama yang sudah terlanjur lahir kasta tinggi, maka dia bakalan tinggi terus. Yang terlanjur lahir dengan kasta rendah, dia bakalan rendah terus sampai mati. Islam tidak demikian. Islam adil. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan siapa yang terlahir Yahudi maka dia pasti masuk surga. Sementara di luar Yahudi semua adalah bangsa yang Allah ciptakan untuk melayani mereka. Ini tidak adil Tuhan kalau begitu. Tidak adil Tuhan kalau begitu. Kalau kita terlanjur lahir orang Indonesia kan repot. Yahudi menganggap kita rendah karena Yahudi Bani Israel maka kastanya tinggi. Islam tidak demikian. Yang lebih mengerikan ketika antum bisa baca sebagian orang-orang bule ya sampai mereka melegalkan pembunuhan terhadap orang-orang berkulit hitam berdasarkan teori Darwin. Antum bisa lihat karena teori Darwin mengatakan manusia mengalami perubahan dari monyet ya sampai menjadi antum. Antum dan saya maksudnya. Jadi mengalami apa namanya ya evolusi dan apa namanya istilahnya kata mereka persaingan apa istilah satunya evolusi satu namanya apa? Jadi kalau yang kalah mati istilahnya apa? Hah? Bukan evolusi, satu lagi istilahnya. Hah? Bukan kolusi dan manipulasi bukan. Ada istilahnya itu apa? Seleksi alam. Seleksi alam. Mana seleksi alam? Jadi yang seleksi alam itu yang berkembang. Nah, orang-orang yang berkulit putih mereka sudah sampai pada seleksi alam yang terbaik mereka maju. Adapun yang berkulit hitam itu tidak lolos dalam seleksi alam maka dipunahkan enggak ada masalah. Beneran ini sebagian antum ana baca sebagian mereka seperti itu sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk membantai orang-orang berkulit hitam karena dianggap inilah monyet yang belum berhasil menjadi berkulit putih. Ngeri. Nah. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Ini salah satu contoh efek dari teori Darwin yang bukan sekedar bicara tentang asal usul manusia dari jenis sama-sama jenis yang sama, jenis kera dan yang lainnya, tapi di antaranya mereka praktekkan dalam rangka untuk menghabisi suku-suku yang dianggap tidak berhasil dalam seleksi alam sehingga dianggap gagal. Ya sudah,
dihabisi. Yang benar yang menang seleksi yang berkulit putih. Subhanallah ya. Jadi Islam tidak, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal sangat mulia di kalangan para sahabat. Salman Al-Farisi sangat mulia di kalangan para sahabat. Jadi di antara perkara jahiliyah yang masih ada adalah mencela dalam al-ansab, dalam nasab. Tapi di sini dalam hadis yang nanti disebutkan ada al-fakhru bil ahsab, at-ta'nu fil ansab. Apa itu al-ahsab? Al-ahsab adalah sifat kedudukan manusia seperti keberanian, seperti dermawan, seperti jadi bangga-banggaan, oh kami ini adalah suku pendekar, kami adalah suku dermawan, dia membanggakan dirinya dan sukunya tapi dalam rangka menjatuhkan yang lain. Ini enggak boleh. Adapun seorang bercerita dulu kami dari keturunan ini enggak apa-apa dalam rangka untuk menyemangati kita, jangan menyelisih tradisi nenek moyang kita. Nenek moyang kita orang-orang yang dermawan, maka kita berusaha harus jadi orang dermawan. Ya. Nah, itu oke ya. Ini terkenal seperti kalau di Saudi dikenal di kota Ha'il ya, dari apa namanya kabilah Tai ya. Maka mereka terkenal dengan dermawan sampai sekarang ya. Mereka dermawan. Sampai saya ketemu saya jalan sama orang Saudi dari suku yang lain, mereka penduduk kota Ha'il tidak dikenal dengan memiliki duit yang banyak. Mereka mungkin bukan seperti Ahlul Riyadh yang tinggal di Riyadh, Ahlul Qasim yang mungkin uang banyak ya. Mereka Ha'il bukan orang kaya, tapi mereka terkenal dengan kedermawanan. Jadi dermawan ya dengan apa yang mereka punya, mereka punya. Ya. Jadi kalau orang tamu suruh tidur situ, suruh makan di situ itu biasa bagi mereka. Dan itu mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan mereka sampai sekarang masih bangga. Ini tradisi kami, warisi nenek moyang kami. Maka ketika orang-orang Arab berbicara tentang orang yang sangat dermawan, mereka selalu menyebutkan tentang Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i yang terkenal sangat dermawan. Ya. Saking dermawannya dia sampai berkata kepada budaknya, di musim dingin kau nyalakan api, kalau ada musafir lewat dan kau dapat seorang musafir dan kau bisa undang kita kasih makan dia, kau merdeka. Kau merdeka ya. Jadi sangat itu tradisi mereka turun temurun sampai sekarang. Ini tidak jadi masalah seperti ini. Seperti suku terkenal pendekar jagoan, tapi bukan dalam rangka merendahkan yang lain. Tapi kalau kamu suku pengecut tidak itu sudah rendah. Itu namanya merendahkan yang lain. Itu namanya al-fakhru bil ahsab, dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah dan belum hilang sampai sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengangkat-ngangkat diri sukunya dengan kedudukannya atau nenek moyang atau bapaknya dalam rangka untuk menjatuhkan yang lain. Adapun seorang menyebutkan tentang tradisi nenek moyang dalam rangka untuk dia wariskan, untuk dia menyemangati agar kita tidak menyelisih tradisi nenek moyang, maka enggak ada masalah. Suatu kebaikan. Bukan dalam rangka untuk sombong, bukan dalam rangka untuk merendahkan keluarga yang lain atau suku yang lain. Ini al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan, ini salah satu jahiliyah yang belum hilang. Yang kedua, ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab tadi bisa dua makna. Pertama, mencela nasab seorang, kau itu anak zina. Jadi padahal dia bukan anak zina, mencela nasabnya. Ya, ini salah satunya. Meragukan nasab seseorang, kau bukan keturunan ini, kau begini ya. Ini hukum asalnya tidak boleh, apalagi kalau ternyata benar-benar nasabnya benar. Kecuali nasabnya kalau tidak benar ya lain cerita. Tapi kalau nasabnya sudah benar kemudian kita mencela, membuat orang ragu tentang nasab tersebut, maka ini tidak boleh. Yang kedua maksudnya at-ta'nu fil ansab, mencela nasab tadi, merendahkan suku. Nah, ini kadang-kadang kita bicara hati-hati ya. Jangan sampai kita mencela suatu suku. Dasar orang ini, waduh repot. Ya, hati-hati ya. Kalau kita bilang memang orang seperti itu dari suku ini banyak yang seperti begini, tapi tidak semua. Oke lah, kita bicara kenyataan. Tapi karena dalam setiap suku pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Setiap suku. Tidak ada suku begini semuanya baik, itu enggak ada, omong kosong. Tidak ada juga satu suku semuanya buruk, ya omong kosong, kecuali suku Ya'juj Ma'juj. Mau suku apapun pasti ada baiknya.
Saya nggak ada suku terkenal buruk, tapi kita dapati orang-orang baik juga dari suku tersebut. Ada suku terkenal baik, ada juga orang buruk dari suku tersebut ya. Nggak boleh kita menggeneralkan bahwa suku ini semua, nggak boleh. Kita cerita, apalagi dalam rangka menjatuhkan, merendahkan ya. Maka ini namanya ta'an fil ansab, mencela suku tertentu, mencela nasab dari keturunan tertentu juga dari zaman jahiliyah, kemudian masih ada sampai sekarang. Kemudian di antaranya an-niyahah. An-niyahah yaitu meratapi mayat dengan suara yang tinggi ya, menunjukkan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan, "Kenapa kau pergi meninggalkan aku? Ya Allah, kenapa kau cabut nyawanya? Cabut dulu nyawaku sebelum dia ya Allah." Seperti itu. Ya, atau kita menyebut kebaikannya berlebihan. Ini orang dulu begini, orang ini begini, orang ini begini, orang begini. Seakan-akan kita enggak rela dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini niyaha. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, an-naihatu, yaitu wanita yang meratapi, karena laki-laki biasanya lebih kuat. Ya. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Sungguhnya wanita yang niyah, yang meratapi kematian, jika dia belum bertobat sebelum meninggalnya, itu meninggal dalam kondisi tidak bertobat, tuqamu yaumal qiyamah, maka wanita ini akan diberdirikan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qattiranin wa dir'un min jarab, maka dia akan diberikan pakaian yang terbuat dari cairan yang panas ya, dan juga mantel yang menimbulkan gatal-gatal tubuhnya, yaitu dia akan disiksa dengan siksaan khusus. Di antaranya karena dia tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan dia meratapi mayat seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara dosa besar ya. Adapun Islam mengajarkan kita bersabar, tangisan boleh sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada orang yang sang mayat, kita kasihan sama dia, kita sayangi dia, perpisahan menimbulkan tangisan, tidak jadi masalah. Adapun meratapi maka tidak boleh. Sementara mungkin di ajaran agama lain justru meratapi itulah yang menjadi kebanggaan untuk menunjukkan orang ini orang yang hebat. Maka semua disuruh nangis. Bahkan ada yang disewa untuk nangis-nangis, ada katanya gitu. Dia nangis, datang tukang sewa, jamu kasih duit, jadi nangis. Untuk menunjukkan orang ini sangat bernilai, makanya disuruh pada nangis. Ya, tapi Islam tidak boleh seperti ini. Ya. Islam mengajarkan adab. Ya, ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nangis boleh, tapi jangan meratapi. Makanya ibu-ibu seandainya mengalami kematian keluarga atau anak atau yang lainnya, maka jangan meratap. Nangis silakan. Tahan diri ya. Tahan mulut. Ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan meratap. Ingat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh meratap. Dan kalau sudah meninggal anak, jangan kemudian diingat-ingat terus ya. Anak meninggal, kemudian bonekanya gantung di kamar, lihat bonekanya tiap hari. Ini boneka dulu mainan anakku, tiap hari nangis. Tiap hari meratap. Ini pekerjaan yang tidak benar, hanya menimbulkan kesedihan. Setan ingin kita sedih terus. Ya. Karena kalau kita sedih terus, banyak hal tidak bisa kita kerjakan. Kita mau ngaji sedih terus, ngurusin suami sedih terus, ya gimana? Gak bisa ngurusin suami. Banyak hal akhirnya kemaslahatan yang tidak bisa kita kerjakan karena kondisi psikologi kita yang nangis terus. Nangis boleh, tapi jangan meratap, dan kedua jangan kita sengaja untuk membuat kita sedih terus ya. Tadi dengan misalnya anak meninggal, kemudian bonekanya, sepedanya kita taruh dalam kamar sehingga tiap hari kita ingat anak kita, nangis terus. Nangis terus ya. Jangan ya. Karena hal itu tidak benar. Akhirnya nanti kita meratapi lagi. Karena kita ingat, aduh kenapa aku pergi, akhirnya meratapi lagi tanpa kita sadari. Ya, maka kita menghindarkan diri sebab-sebab tersebut ya. Baik. Bab berikutnya bab hubbir rajuli qaumahu, bab tentang seorang mencintai kaumnya ya. Artinya mencintai kaum boleh, mencintai suku itu boleh. Karena termasuk dari silaturahmi, kerabat. Suku kan kerabat kita, ya atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh kalau kita
bangga-banggaan untuk mencela suku yang lain. Adapun mencintai suku boleh. Saya suka suku. Saya cintai suku saya. Kenapa? Inilah kerabat saya dan kita disuruh untuk menyambung apa? Kerabat. Dengan syarat tidak boleh kecintaan kita mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh. Kita mati-matian bela suku kita meskipun di atas kesalahan. Itu namanya fanatik kesukuan yang membutakan sehingga akhirnya seorang membela sukunya meskipun di atas kezaliman. Ini yang tidak boleh. Adapun mencintai suku boleh. Dan itu cinta tabi'iyah. Itu mahabbah tabi'iyah itu normal ya. Mahabbah cinta yang dari sananya ya seorang secara tabiat cinta dengan keluarganya, dengan sukunya, ya ini tidak jadi masalah. Selama tidak melanggar. Baik. Al-Imam Bukhari membawakan hadis namun sanadnya lemah ya. Kata Imam Bukhari rahimahullah qala hadatsana Zakaria qala hadatsana Al-Hakam bin Al-Mubarak qala hadatsana Ziyad bin Rubai atau Rabi qala hadatsani Abbad Ar-Ramli qala haddatsatni imra'atun yuqalu lahu Fusailah. Ada seorang wanita dikenal dengan nama Fusailah qalat sami'tu abi yaqul kata Fusailah aku mendengar ayahku berkata qultu ya Rasulullah wahai Rasulullah aminal asabiyah an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala dhulmin apakah termasuk ta'assub fanatisme yang tidak benar seorang lelaki menolong kaumnya padahal kaumnya di atas kezaliman dia membantu sukunya padahal sukunya di atas kezaliman misalnya dalam peperangan. Qala na'am iya kata Nabi benar itu termasuk dari fanatisme yang tidak benar membela mati-matian suku padahal suku tersebut di atas kesalahan. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah ditanya, "Aminal asabiyyah an yuhibbar rajulu qaumahu?" Apakah termasuk fanatisme yang terlarang seorang mencintai sukunya? Qala la, kata Nabi enggak. Lakin minal asabiyyah an yansura qaumahu ala dhulm. Tapi adalah fanatisme yang buruk, dia menolong sukunya di atas kezaliman. Dia membela sukunya di atas apa? Kezaliman. Itu adalah asabiyyah yang buruk. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya mencintai keluarga, mencintai suku ini adalah perkara yang dibolehkan dengan syarat tidak mendahulukan cinta tersebut di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mendahulukan cinta tersebut sehingga melakukan maksiat. Allah isyaratkan tentang istilah para ulama dengan al-mahab ats-tsamaniyah, perkara-perkara yang dicintai oleh seorang, 8 perkara yang dicintai oleh seorang dalam surat At-Taubah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum." Ya, katakanlah jika ternyata ayah-ayah kalian au abna'ukum atau anak-anak kalian au azwajukum au ikhwanukum atau saudara-saudara kalian kemudian au azwajukum atau istri-istri kalian au ashiratukum ya. Iya benar dalam surat At-Taubah 24 kata Allah qul in kana aba'ukum katakanlah jika ayah-ayah kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian wa azwajukum istri-istri kalian yang keempat yang kelima wa ashiratukum yaitu suku kalian wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian miliki aw wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian takut kerugiannya wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian sukai ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ternyata lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah maka nantikanlah hukuman dari Allah ya hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yuhibbu wallahu la yahdil qaumadh dhalimin wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tapi ini disebut dengan al-mahab ats-tsamaniyah 8 perkara yang secara tabiat diperbolehkan bagi manusia. Yang pertama cinta kepada orang tua, bukan kana aba'ukum abna'ukum. Yang kedua cinta kepada anak-anak. Nama semua orang cinta sama anak-anaknya. Yang ketiga cinta kepada
kakak dan adik, ikhwan, kakak dan adik. Yang keempat, cinta kepada istri, ya. Cinta kepada istri boleh, ya. Apalagi istrinya soleha, tidak suka ngomel, ya. Yang kelima, cinta kepada asyirah, yaitu kerabat, ya, keluarga, suku. Ini boleh. Ini 5 terkait dengan orang-orang. Yang orang kita cinta itu ayah, ibu, anak, kakak adik, istri, kerabat. Kemudian bercerita terkait yang keenam tentang harta. Amwalun iktaraftumuha, atau harta yang kalian miliki. Siapa yang tidak cinta harta? Semua juga cinta harta. Yang ketujuh, au tijarah takhshawna kasadaha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan punya jual beli yang kalian takut kerugiannya. Siapa yang tidak senang dengan bisnisnya? Semua orang suka dengan bisnisnya. Jual beli dapat uang, ya. Dia takut kalau rugi. Yang kemudian wa masakin tardawnaha, dan juga tempat tinggal yang kalian cintai. Siapa yang tidak suka dengan rumahnya? Bagus rumahnya besar, dia bangun rumah ini saya bertahun-tahun kerja sampai 20 tahun bisa bangun rumah, tentu dia sangat cinta kepada rumahnya. Ini boleh? Boleh. Ini namanya cinta tabi'iyah. Tapi tidak boleh kapan? Kalau didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Maka cinta kepada kaum boleh, tapi kalau kaum tersebut ternyata zalim, maka tidak boleh kita tolong. Kapan kita menolong kaum yang zalim? Karena dia adalah kaum kita, karena kita adalah satu kaum dengan mereka, maka namanya ta'assub, namanya fanatisme yang terlarang. Ta'assub az-zamim, fanatisme yang terlarang, yang tercela. Dan ta'assub ini bisa menimpa siapa saja, ya, fanatik terhadap kaumnya, fanatik terhadap golongannya, fanatik karena dia alma mater yang sama, ya, fanatik. Kapan disebut fanatisme? Ketika kecintaannya membutakannya sehingga membuat dia membela dengan membabi buta meskipun harus mengalahkan dalil, ya. Meskipun harus mengalahkan dalil, makanya disebut dengan fanatisme. Misalnya saya punya pondok, saya bela mati-matian, ya. Sehingga saya membangun wala dan bara, cinta dan benci, loyal dan permusuhan bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi di atas pondok. Siapa yang bersama pondok saya loyal sama dia. Siapa yang di luar pondok saya, maka saya berlepas diri. Ini namanya fanatisme. Ini fanatisme banyak. Seperti ormas tertentu, punya ormas. Pokoknya dalam ormas ini, ormas asalnya adalah sarana, ya. Tapi kalau ternyata berlebihan sampai dijadikan sebagai parameter tentang al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian, maka itu namanya fanatisme. Siapa yang masuk dalam ormas saya maka kawan. Siapa yang keluar dari ormas saya, di luar ormas saya, maka adalah musuh. Ini namanya fanatisme. Maka semua sarana tersebut jangan sampai menjadi fanatisme golongan, ya. Pokoknya harus dibela, meskipun salah harus dibela mati-matian, ya. Pokoknya dia dari kelompok kita, karena dia sudah tergabung dalam golongan kita, harus bela. Tidak boleh salah, tidak boleh ditangkap. Harus kita bela. Ini fanatisme. Tidak boleh. Fanatisme. Salah ya salah. Selama dia anggota kami, bela. Keluar kami, musuh. Nah, ini namanya fanatisme. Fanatisme banyak, ya. Mulai dari fanatisme golongan, fanatisme ormas, fanatisme pondok, sampai fanatisme ustadz. Pokoknya kalau ustadz yang bilang, oke, ustadz lain enggak, ustadz ini harus. Ini namanya fanatisme apa? Ustadz. Mungkin terjadi, mungkin. Kalau istri fanatisme suami, oke. Pokoknya suami saya yang benar. Enggak boleh juga semua. Nah, suami bukan nabi, kalau nabi boleh benar terus, ya. Jadi fanatisme itu jelek. Seorang akhirnya buta akalnya, buta pikirannya, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga dia tidak berpikir di atas dalil tapi di atas fanatisme. Maka seorang jangan sampai terjebak dengan fanatisme. Karena bisa jadi seorang fanatis pada gurunya. Misalnya saya punya guru, Syekh, saya sangat hormati, saya bela mati-matian, fanatisme. Baik, kita lanjutkan, ya. Bahkan saya sudah pernah sedikit sampaikan, ketika suatu golongan yang syar'i ternyata menimbulkan fanatisme, maka Rasulullah larang. Suatu hari kaum Ansar dan kaum Muhajirin sedang bersama, tiba-tiba salah seorang dari mereka mencandai yang lain. Kalau nggak salah dia pukul bagian bokongnya sehingga
Muhajirin kalau nggak salah memukul bokong seorang Ansori, maka Ansori ini pun tersinggung. Maka dia berteriak, "Ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, ini Muhajirin ganggu saya." Yang ganggu, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, ini dia mencari masalah dengan saya. Padahal istilah Muhajirin Ansar syar'i atau tidak? Siapa yang kasih mereka nama Muhajirin Ansar? Yang kasih nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi nama mereka syar'i. Allah yang memberi nama kaum Muhajirin, kaum Ansar. Tetapi ketika nama syar'i itu digunakan untuk yang tidak benar dalam rangka fanatisme golongan, sehingga ketika kaum Ansar diganggu dia panggil, "Ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, ini ganggu saya." Ini berarti dia sudah bicara bukan di atas hak dan batil lagi, tapi yang penting ini suku lain, kalian suku Ansar harus membela saya. Muhajirin juga begitu, "Ya lal Muhajirin." Ini Rasulullah marah ketika itu. Da'uha fa innaha muntinah, kata Nabi, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah, sungguhnya baunya busuk. Padahal itu adalah istilah syar'i. Ya. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum." Apa kalian menyuruh dengan seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah-tengah kalian? Rasulullah marah, padahal yang dipanggil Ansar dan Muhajirin. Lain halnya ketika fanatisme tersebut untuk kebaikan. Rasulullah timbulkan fanatisme. Contoh kapan? Ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, kaum muslimin diserang di awal, mereka kabur. Allah sebutkan, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaytum mudbirin." Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian, 12.000 pasukan, tiba-tiba dikepung oleh 25.000 pasukan dari kabilah Hawazin, yaitu gabungan dari kabilah Bani Thaqif, kemudian dari Bani Sa'ad dan Bani Nasr, yaitu dari Taif, 25.000. Akhirnya thumma wallaytum mudbirin, kalian pun kabur. Dari 12.000 semua kabur, Nabi ditinggal. Cuma bersama berapa orang bersama Nabi? Tinggal 12 orang bersama Nabi. Dari 12.000 tinggal berapa? 12. Berarti yang kabur 11.000. Terlalu banyak yang kabur, 13 orang. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas, ada Abu Bakar, ada Umar, sedikit. Di situ Nabi kemudian maju. Rasulullah mengatakan, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku nabi tidak berdosa dan aku cucunya Abdul Muttalib. Rasulullah naik begolnya. Rasulullah malah teriak, tidak takut sama sekali. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Al-Abbas, "Panggil nadi ashabus samurah." Panggil. Di sini Rasulullah gerakkan fanatisme. Maka dipanggillah. Tapi fanatisme yang baik. Maka Al-Abbas mengatakan, "Ya ashabas samurah, wahai sahabat-sahabat yang pernah membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan." Maka mereka terdengar, oh kita dipanggil, jadi semangat untuk balik. Akhirnya mereka balik. Kemudian, "Ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin." Nama kita dipanggil balik. Jadi sini contoh fanatisme yang dalam rangka untuk apa? Fastabiqul apa? Khairat. Seperti itu. Sama, "Ya lal Ansar, wahai kaum Ansar." Maka semangat mereka. Ini tidak apa-apa seperti ini. Contoh dalam sebagian peperangan, sebagian sahabat mengatur peperangan berdasarkan suku-suku. Suku Bani ini, Bani ini, Bani ini. Sehingga masing-masing bertahan. Jangan sampai kalah gara-gara kita nih. Gara-gara suku ini kita kalah, bikin malu. Maka mereka fanatisme tapi untuk apa? Kebaikan. Bukan untuk merendahkan yang lain. Sehingga terkadang sahabat membagi pasukan perang berdasarkan apa? Suku. Sehingga ketika dibagi berdasarkan suku, masing-masing ingin menunjukkan kehebatan sukunya karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kalah gara-gara suku kita. Ini contoh fanatisme boleh. Tapi kalau fanatisme dalam rangka untuk dibela mati-matian, untuk menyalahkan, merendahkan yang lain, bahkan Ansar dan Muhajirin pun ditegur oleh Nabi. Jangan pakai istilah Ansar, jangan pakai istilah Muhajirin kalau ternyata dalam rangka untuk bermusuh-musuhan di antara kaum muslimin. Ya, makanya kita problem di zaman kita. Betapa banyak fanatisme. Fanatisme kesukuan, fanatisme golongan, fanatisme satu kampung. Pokoknya kalau satu kampung, di kampung yang lain enggak dipakai. Pokoknya fanatisme. Pokoknya kalau salah tetap dibela. Fanatisme. Sampai fanatisme pondok, sampai fanatisme ustaz. Ini ta'assub, asabiyah. Ya, ta'assub yang buruk. Tapi kita lanjutkan, babun hijratu ar-rajuli. Bab tentang menghajar, memboikot seseorang. Ya.
memboikot seseorang. Hadisnya panjang, saya bacakan tentang kisah bagaimana Aisyah memboikot ponakannya Abdullah bin Zubair. Taib. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang panjang. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Saleh, qala hadatsani Al-Laits, qala hadatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibn Shihab an Auf bin Al-Harith bin Tufail wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha. Jadi Al-Harith, Auf bin Al-Harith bin Tufail adalah saudara sama dengan Aisyah, saudara seibu. Karena ada ibunya Aisyah itu Ummu Ruman, menikah dengan Abu Bakar dan juga menikah dengan yang lainnya ya. Setelah Abu Bakar meninggal atau sebelum menikah dengan Abu Bakar, dia pernah menikah dengan yang lainnya, wallahu alam. Jadi saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Kita tahu dalam Islam ada saudara kandung, yaitu ayah ibunya sama. Kemudian ada saudara sebapak, yaitu ibunya sama, bapaknya sama, ibunya berbeda. Ada saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Ini semua kerabat, ini semua ring satu. Ini semua rahim yang harus diperhatikan. Taib, dia menyampaikan, Ana Aisyah radhiyallahu anha huditsat. Aisyah disampaikan kabar kepada Aisyah, Ana Abdullah bin Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Abdullah bin Zubair ini ponakannya Aisyah, dia komentar atas tasarruf Aisyah terhadap perbuatan Aisyah dalam masalah harta. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah karena Aisyah punya saudari namanya Asma, saudari sebapak lain ibu. Aisyah punya saudari sebapak, sama-sama bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, tapi ibunya berbeda ya. Ibunya Aisyah namanya Ummu Ruman. Adapun ibunya Asma lain lagi namanya ya. Musyrikah, dia musyrikah. Makanya dia pernah datang menemui Asma ketika di masa perjanjian Hudaybiyah. Jadi ibunya beda tapi bapaknya sama. Nah, Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Kemudian dianugerahi anak-anak. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat. Di antaranya juga Urwah bin Zubair, tapi Urwah bukan sahabat, kalau enggak salah dia tabi'in. Taib. Abdullah bin Zubair sangat dekat dengan Aisyah karena Aisyah adalah bibinya, khalahnya. Sehingga saking dekatnya Aisyah radhiyallahu taala anha berkunyah dengan Ummu Abdillah. Kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdillah. Dia berkunyah kepada ponakannya yaitu Abdullah bin Zubair. Karena Aisyah enggak punya anak. Tidak punya anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Aisyah dikenal dengan Ummu Abdillah. Jadi dekat luar biasa. Jadi Abdullah bin Zubair dan Aisyah mahram ya. Karena Abdullah bin Zubair adalah siapa? Ponakannya Aisyah, anaknya Asma. Nah, Aisyah dalam sebagian riwayat dia mensedekahkan rumah kalau tidak salah ya. Atau Aisyah menjual sebuah rumah ya, ya. Dan beliau ketika ada rumah dia jual dan dia hartanya dia sedekahkan. Ya, dia sedekahkan. Jadi Aisyah terkenal sangat dermawan, sangat dermawan. Dan dua putri Abu Bakar ini terkenal dermawan. Bapaknya dermawan, anak-anak juga dermawan. Cuma dua cara yang berbeda. Aisyah disebutkan beliau radhiyallahu anha bersedekah dengan jumlah yang banyak. Jadi sekali sedekah banyak. Kalau Asma ada sedikit disedekahkan, ada sedikit disedekahkan. Tapi dua-duanya sedekah. Dua-duanya boleh cara. Ada yang mungkin ngumpulin dulu sehingga dia bersedekah dengan jumlah yang banyak mungkin supaya manfaatnya lebih tepat. Ada yang enggak, ada sedikit sedekah, Aisyah dikumpulin baru disedekahkan, Asma ada sedikit dia sedekahkan. Dan dua-duanya wanita yang rajin bersedekah, pengaruh dari ayah mereka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Taib, karena Aisyah jual rumahnya untuk sedekah, maka ketika itu Ibnu Zubair komentar, dia mengatakan wallahi la tantahiyanna Aisyah law ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, Aisyah berhenti dari perbuatannya menjual-jual barang, menjual-jual aset, atau saya akan tahan hartanya. Al-hijr maksudnya menahan harta. Dalam fikih kalau ada orang misalnya akalnya terganggu atau anak kecil harta dibuang, maka dia boleh ditahan sehingga tidak boleh mengelola hartanya. Kenapa? Akalnya terganggu.
Maka di sini Ibnu Zubair mengatakan dengan perkataan yang agak keras, saya akan hendaknya Aisyah berhenti dari perbuatannya, jual barang kemudian sedekah-sedekah, atau saya akan tahan hartanya sehingga dia tidak bisa mengelola hartanya. Maka sampailah kabar ini kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, "Ahuwa qala hadza?" Apa benar dia ngomong demikian? Qalu na'am, kata mereka benar. Maka Aisyah tentu sangat sedih. Bagaimana tidak, dia bukan wanita yang bukan bodoh sehingga di hartanya ditahan. Dia faqihah, wanita paling alim. Sampai para sahabat kalau ada masalah tanya kepada siapa? Aisyah. Dia berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi pertama, gimana saya mau ditahan? Saya ini bukan orang bodoh, saya tahu fikih. Saya tahu fikih dan bahkan dia faqihah, wanita sangat faqih. Sampai para sahabat kalau khilaf nanya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini pertama. Yang kedua yang ngomong ini siapa? Abdullah bin Zubair, ponakannya yang Aisyah sering merawatnya. Kemudian ngomong seperti ini, ngomong yang tidak pas, membuat Aisyah pun sangat sedih. Maka Aisyah pun berkata, "Fahuwa lillahi nadhrun alla ukallima ibn Zubair kalimatan abadan." Saya bernadar karena Allah, saya tidak akan bicara sama Ibnu Zubair satu kata pun selama-lamanya. Diboikot sama siapa? Aisyah. Artinya kita ini kan ponakan. Selama ini saya berbuat sama dia dan saya juga siapa ya? Pertama saya bibinya, kedua saya istri Nabi. Ya. Istilahnya kalau kita bayangkan kondisi hati Aisyah, kita nggak tahu isi hatinya apa, tapi kita bisa bayangkan ya. Maksudnya saya bibinya, saya ngerawat dia juga, dan saya istri Nabi dan saya faqihah. Gampangannya, artinya Aisyah siapa? Bukan orang sembarang. Gimana mau ditahan hartanya? Dia apalagi dia jual barang asetnya untuk apa? Sedekah. Apa hakmu ngelarang saya? Ya. Maka ketika dia dengar Ibnu Zubair ngomong demikian, maka dia bernazar, saya akan hajar dia, tidak akan saya ngomong satu kata pun selama-lamanya. Maka Ibnu Zubair pun sedih ya. Ini hati-hati, orang terkadang salah ngomong. Ibnu Zubair mungkin enggak berpikir. Ya mungkin dia pikir dia tidak ada niscaya dia tidak ada niat untuk menandakan Aisyah. Tapi dia bilang ini kan tante saya. Mungkin dia pikir ini kan tante saya, jadi bisa saya urusin ya. Tapi ternyata kalimat yang salah dia ucapkan menyedihkan hati Aisyah. Maka dia pun sangat menyesal, maka dia meminta maaf. Fastashfa'a Ibnu Zubair bil muhajirin hina talat hijratuha. Ternyata benar-benar Aisyah tidak mau ngomong sama dia. Sampai lama Ibnu Zubair semakin berat. Ini bibinya enggak mau ngomong sama dia. Akhirnya dia minta syafaat kepada kaum muhajirin. Tolong bilang Aisyah supaya bicara sama saya, maafin saya, maafin saya, maafin saya. Aisyah tidak mau. Bahkan Aisyah menambah, wallahi la usyafi'u fi ahadan abadan. Demi Allah saya tidak akan kasih seorang pun untuk memberi syafaat kepada Ibnu Zubair. Saya tidak izinkan seorang pun. Tidak ada yang bisa menjadi perantara antara saya dengan dia. Enggak ada. Siapapun datang tidak akan saya terima syafaatnya. Wala uhannithu nadhari alladhi nadhartu abadan, dan saya tidak akan membatalkan nazar saya selama-lamanya. Saya sudah bernazar tidak akan ngomong sama ponakan saya meskipun satu kata. Subhanallah, serius Aisyah. Falamma tala ala Ibn Zubair kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdi Yaghuth wa huma min Bani Zuhrah. Ya. Tatkala semakin lama kaum muhajirin semua gagal, tidak ada yang bisa memberi syafaat untuk Ibnu Zubair. Maka akhirnya Ibnu Zubair punya cara, saya ngomong Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abil Aswad ini dari Bani Zuhrah. Dan Bani Zuhrah adalah kerabat yang Rasulullah muliakan karena ibunya Aminah bintu Wahab dari Bani Zuhrah. Aminah bintu Wahab bin Fulan bin sampai kepada Zuhrah bin Kilab, bersambung kepada Nabi sampai bin Kilab, tapi ibunya dari Bani Zuhrah. Sehingga Rasulullah SAW dekat dengan Bani Zuhrah. Maka Ibnu Zubair coba dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi, dan tentunya kalau dekat dengan Nabi tentu Aisyah juga sayang kepada mereka ya. Akhirnya mereka bikin hilah. Apa kata Ibnu Zubair? Ansyattukum Allah illa adkhaltumani ala Aisyah. Aku minta dengan nama Allah agar kalian berdua memasukkan aku bertemu Aisyah. Saya tidak bisa ketemu dia. Tolong saya, bagaimana saya bisa masuk ketemu siapa? Aisyah. Fa innaha la yahilu laha an tanzura qati'ati.
Tidak halal bagi bibiku untuk nazar memutuskan silaturahmi denganku. Fa aqbala bil Miswar wa Abdurrahman. Akhirnya dibawa Miswar dan Abdurrahman bawa Ibnu Zubair. Ya. Mustamilina alaihi bi ardiyatihima. Mereka berdua sambil bawa kain dililitkan kepada tubuh mereka. Ternyata di belakangnya ada siapa? Ibnu Zubair. Hatta sta'dzana ala Aisyah. Mereka bilang, Ummul Mukminin Aisyah, bolehkah kami masuk? Boleh kami masuk? Ya. Faqala assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Anadkhul? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh kami masuk? Faqalat Aisyah, kata Aisyah, udkhulu, silakan, karena suara dua orang. Miswar sama siapa? Abdurrahman. Boleh kau masuk? Kata silakan masuk. Kulluna ya ummul, kita semua boleh masuk? Semua tadi satu orang nyelip. Kami semua boleh masuk? Ya bolehlah. Nah, mau masuk kalian semuanya. Padahal 3 orang bukan apa? 2 orang. Ini namanya hilah, trik. Wala ta'lamu Aisyatu anna ma'ahuma Ibnu Zubair. Aisyah tidak ngerti ternyata maksud kami semuanya itu ternyata maksudnya di antaranya siapa? Ibnu Zubair. Falamma dakhala Ibnu Zubair fil hijab. Ketika mereka masuk, kalau orang ketemu Aisyah ada hijab. Masuk rumah Aisyah ada hijab. Ternyata ketika masuk dalam pintu rumah, Ibnu Zubair langsung nembus apa? Hijab, karena ponakannya. Dakhala Ibnu Zubair fil hijab, masuk langsung nembus hijab. Wa tanaqa Aisyah, kemudian segera peluk siapa? Aisyah. Wa tafiqa yunashiduha yabki, maka dia pun menangis, minta maaf kepada siapa? Aisyah. Aisyah sudah enggak mau ngomong, satu kalimat pun enggak mau ngomong sama Ibnu Zubair. Dia ngomong sama 2 orang itu. Wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyata illa kallamtihi wa qabilti minhu. Keduanya Miswar dan Abdurrahman, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, maafin dia, terimalah dia, bicaralah sama dia, bicaralah sama dia. Kemudian mereka menasihati, wa yaqulani qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Kau kan punya ilmunya, Rasulullah melarang boikot. Wa innahu la yahlil rajuli an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Sebagaimana engkau telah tahu bahwasanya Rasulullah melarang seorang memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Aisyah tidak gubris. Pokoknya enggak mau ngomong sama Ibnu Zubair. Falamma aktsaru tadhkir wa tahrij. Tatkala mereka ngomong terus, ayo ingat terus, enggak berhenti 2 orang yang ngomong terus. Tahrij dan bikin enggak enak. Aisyah jadi apa? Enggak enak, disebutkan dalil. Wa tafiqat tudzakiruhum wa tabki. Tapi Aisyah balas juga. Aisyah ingatkan. Dia minta uzur, enggak bisa. Wa taqul inni qad nadartu wan nadharu syadid. Saya terlanjur nazar. Dia mulai melemah. Saya terlanjur apa? Nazar, dan nazar itu berat, enggak mungkin saya langgar. Gimana? Falam yazalu, meskipun Aisyah sebutin uzur dia enggak bisa melanggar nazar, mereka terus ngomong, akhirnya luluh juga, akhirnya dia ngomong sama Ibnu Zubair. Setelah itu apa yang dilakukan Aisyah? Gara-gara dia bernazar, dia dilanggar, thumma a'taqat binadriha 40 raqabah. Kemudian dia pun membayar nazarnya dengan memerdekakan 40 budak. Thumma kanat tadhkur ba'dama a'taqat 40 raqabah fatabki. Itu pun dia masih terus ingat, dan kalau dia ingat dia menangis. Hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Sampai air matanya membasahi jilbabnya. Membasahi apa? Jilbab. Khimar di sini bukan yang di kepala, khimar itu maksud cadarnya. Ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi mereka bercadar. Kalau menangis membasahi jilbab di sini apa di kepala? Berarti khimar maksudnya apa? Tutup wajah sehingga membasahi apa? Khimarnya. Seperti dalam hadis ketika Aisyah ketinggalan, kemudian ada Sufyan bin Mu'attal As-Sulami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aisyah melihat ternyata Sufyan, kata Aisyah, "Fa khammartu wajhi." Saya pun tutup wajahku. Maka ummahatul mukminin, istri Nabi, mereka bercadar. Para ulama sepakat bahwasanya cadar adalah lebih baik. Hanya saja mereka khilaf apakah sunnah atau wajib. Semua mengatakan bahwasanya cadar disyariatkan bagi wanita. Cuma khilaf apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tapi kalau wanita yang kecantikannya tidak normal hendaknya bercadar. Kalau normal juga bercadar, tapi apalagi yang tidak normal. Terlalu cantik maksudnya. Semua orang bilang dia cantik, itu sebaiknya dianjurkan untuk
cadar, bukan yang merasa cantik. Intinya wanita bercadar, cantik nggak cantik dianjurkan ya. Jadi semua wanita insya Allah cantik, nggak ada yang ganteng ya. Itu maksud saya. Dianjur. Tapi yang lebih ditekankan, bukan berarti Ustaz kalau tidak cantik boleh nggak bercadar. Enggak, semuanya bercadar, lebih afdal. Tapi yang lebih ditekankan kalau yang cantik itu lebih ditekankan. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kalau kita ingin mengislah, kita jangan segera putus asa, berusaha terus. Kita mendamaikan orang, enggak mau ngomong sama dia, selesai. Ya udah dia enggak mau selesai, udah biarin aja lah berkelahi. Enggak. Tetap berusaha. Bagaimana Abdurrahman dan Miswar berusaha. Padahal Aisyah sudah bilang enggak, sudah terlanjur nazar. Gimana saya mau nazar itu berat, gimana? Tapi mereka terus akhirnya luluh juga. Dan Aisyah ingat hal tersebut, bagaimana dia harus melanggar nazarnya berat bagi dia. Ini menunjukkan seorang wanita mukminah. Maka seorang hati kalau nazar jangan asal apa? Nazar. Kemudian gampang, nanti tinggal puasa 3 hari selesai. Enggak ya. Seorang tahu nazar dia sedang bersumpah di hadapan Allah. Dia sedang berjanji di hadapan Allah, maka berat bagi dia untuk menyelisih nazar kecuali kondisi terdesak seperti ini, kondisi berat. Bagaimana lagi? Emang Aisyah bahagia ketika putus hubungan sama Ibnu Zubair? Tentunya tidak. Tapi dia sudah terlanjur bernazar. Dia antara menyambung atau melaksanakan nazarnya. Akhirnya meskipun dia sudah merdekakan 40 orang budak, dia tetap menangis kalau ingat dia pernah melanggar apa? Nazarnya. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.